Assalamualaikum anak-anak tangguh. Bu Ika kali ini membahas soal bahasa Indonesia latihan ASPD yang Kabupaten Bantul nomor 10 sampai 18. Langsung ya, gitu. Ya, nomor 10. Nih, di cermati ya, kalau seperti ini digarisbawahi boleh. Toko Prima menjual buku, tulis, bolpoin, dan pensil. Sudah diisikan ya. Lalu toko Laris tidak menjual buku tulis, tapi buku cerita sudah dituliskan. Tapi dia punya ATK yang sama dengan toko Prima. ATK-nya berarti nomor 1 otomatis diisinya bolpoin, nomor 2 juga pensil. Terus toko Anugrah menjual barang yang sama dengan toko Laris. Berarti tinggal dituliskan yang sama aja, contek yang atas. Berarti nomor 3 adalah buku cerita, 4 bolpoin, nomor 5 adalah pensil. Sehingga option yang betul adalah yang D, betul. Selanjutnya nomor 11. Tono menemukan dompet di tepi jalan saat ia pulang sekolah. Dia bingung dompet mau diapakan. Hati kecilnya ingin mengembalikan ke pemiliknya, tetapi begitu melihat uang cukup banyak, terlintas ingin beli sepatu baru. Setelah berapa saat, Tono memutuskan untuk mengembalikan ke pemiliknya. Apa yang dilakukan Tono setelah menemukan dompet? Kita bisa lihat di kalimat terakhir ya. Mengembalikan ke pemiliknya, begitu ya, ininya seperti itu. Yang C. Selanjutnya nomor 12. Siska menangis terseduh. Kak Badung memecahkan celengan jago. Badung suka usil pada Siska. Siska sering nangis karena kejahilan Badung. Ibu dan ayah Badung berulang kali menasihati agar Badung tidak usil lagi pada adiknya. Tokoh utama dalam cerita itu cukup dihitung namanya saja. Jadi Siskanya dihitung ada berapa? Misalnya 1, 2, 3, gitu ya. Lalu Badung dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, Badungnya lebih banyak, jadi tokoh utamanya adalah yang A, Badung. Selanjutnya nomor 13. Ini menanyakan mengenai latar tempat dalam cerita, sehingga kita langsung saja bacanya, nggak usah semuanya gitu. Langsung nomor 13 itu. Gempa dengan kekuatan 4,8 skala Richter mengguncang lagi Desa Windusari, kini porak-poranda. Lah, ini sudah ketemu. Intinya latar tempat itu tempat terjadinya perkara. Ya, jadi Desa Windusari yang D, begitu. Selanjutnya nomor 14. Itu yang ditanyakan adalah watak teman-teman Ridwan. Nah, teman Ridwan itu siapa? Itu ada bacaannya. Banu dan Gilang berencana ke rumah Ridwan. Tengah jalanan mereka bertemu dengan Anang. Akhirnya mereka bertiga bersama-sama ke rumah Ridwan. Tak berapa lama mereka sampai di rumah Ridwan. Ridwan masih lemah badannya, agak demam. Nah, sudah sampai situ kan sudah ketemu ya di kalimat ini ya. Itu berarti intinya teman-teman Ridwan adalah orang yang peduli terhadap teman, begitu ya. Ada temannya sakit ya dijenguk. Lanjutkan nomor 15. Makna kalimat, langsung pertanyaannya aja kayak gini ya. Makna kalimat mata Faisal berkaca-kaca. Kita bisa langsung menemukannya di kalimat pertama, kedua itu. Sudah lama Faisal memimpikan terpilih dalam tim lomba sepak bola tingkat kabupaten. Ternyata impian Faisal dapat menjadi kenyataan. Berarti matanya berkaca-kaca itu bukan karena sedih, bukan karena pengen nangis, tapi karena, ya betul, C, sangat bahagia, gitu ya. Impian yang kemarin-kemarin terlaksana begitu. Dipilih sama Bu Guru. Lanjutnya nomor 16. Mencari amanat cerita. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis untuk pembaca. Nah, kita bisa membacanya dulu. Mirna adalah anak yang rajin. Setiap pagi selalu membantu pekerjaan orang tua.
menyapu, mencuci piring, mencuci baju. Ia pun sangat rajin belajar. Nah, amanatnya berarti adalah yang C, betul. Belajarlah rajin dan selalu membantu orang tua. Walaupun bantu-bantu, ini dia tetap rajin belajar. Begitu nggih? Nomor 17. Nilai moral dari tokoh Beni dalam cerita tersebut. Yuk kita baca ya. Hari ini Beni sedang takut dan bingung. Ia tak sengaja memecahkan kaca jendela milik Pak Somad, tetangga, saat bermain bola. Teman-teman Beni menasihati Beni untuk berkata jujur. Akhirnya Beni memberanikan diri dan minta maaf dan berkata jujur pada orang tuanya. Paginya Beni bersama ayahnya mendatangi rumah Pak Somad untuk minta maaf dan mengganti kaca jendela yang pecah. Berarti nilai moralnya adalah dia berani berkata jujur sama bapaknya dan mau minta maaf kepada Pak Somad. Begitu. Yang B. 18. Susanti. Ya, keteladanan tokoh Susanti. Apa itu? Susanti tinggal bersama ibunya. Setiap hari Susanti membantu ibunya berjualan keliling. Ibunya berjualan gorengan, kadang habis, kadang masih tersisa. Saat ini Susanti sendiri yang berjualan karena ibunya sakit. Nah, berarti keteladanan tokohnya adalah bukan anak yang sabar, apalagi yang pemberani. Atau bukan juga yang baik parasnya, tapi lebih ke anak yang berbakti kepada ibunya. Yang D itu karena cuma tinggal sama ibunya, dia bantu jualan gitu ya. Nah, begitulah pembahasan soal bahasa Indonesia dari Bu Ika.